Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya harap dan saya percaya saudara semuanya baik-baik saja pada hari ini. Puji Tuhan. Bagaimana tanggapan saudara setelah 2 hari ini saya menyinggung tentang kuburan, makam, berkunjung ke makam. Kita harus memahami, mengetahui untuk apa kita berkunjung ke makam. Ya, apa yang kita lakukan di makam ketika kita berkunjung? Penting sekali kita untuk mengetahui hal-hal ini supaya kita tidak tertipu oleh kuasa kegelapan. Karena iblis berusaha dengan segala cara menjebak kita dan menarik kita untuk datang kepadanya menjadi pengikut dia, yaitu dengan melanggar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu senantiasa waspada. Seperti di SCTV dulu ada Bang Napi yang berkata, waspadalah, waspadalah. Kita perlu senantiasa berwaspada. Dan kemudian kemarin kita juga belajar tentang ternyata di dalam mayat, tubuh atau tulang yang sudah puluhan tahun juga mesti ada urapan. Sesuatu yang mungkin mengejutkan kita. Urapan. Bagaimana bisa? Percaya atau tidak percaya, tetapi engkau perlu mengetahui firman Tuhan yang mengatakan. Dan karena firman Tuhan yang mengatakan, maka itu berarti benar. Firman Tuhan tidak berdusta. Kita harus percaya. Karena memang Tuhan memberikan urapannya kepada setiap orang. Urapannya. Dan urapan itu sekali Tuhan berikan, Tuhan tidak pernah ambil dari dalam diri kita. Untuk apa urapan itu? Pentingkah urapan itu bagi saya? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 berbicara seperti ini. Kepadanya Yesus berada di Nazaret, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, urapan itu Tuhan berikan bersama dengan datangnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita menjadi anak Allah, Roh Kudus diberikan kepada kita. Saudara harus bisa bedakan tentang menjadi anak Tuhan, menjadi milik kepunyaan Yesus dengan sekedar orang Kristen. Saudara bisa beragama Kristen dari generasi kepada generasi, tetapi belum tentu saudara menjadi anaknya Yesus. Kehidupan beragama dan kehidupan bertuhan adalah 2 hal yang berbeda. Yang perlu kita lakukan adalah bukan menjadi orang yang beragama, tetapi menjadi orang yang bertuhan. Memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita. Meneladani Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang kita sembah akan menentukan arah langkah kita. Siapa yang kau sembah pada hari ini? Kalau Yesus yang kau sembah, maka ikutilah apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan. Dan Yesus katakan di dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-18 ini, Roh Tuhan ada padaku.
Dan roh Tuhan itu mengurapi aku. Roh Tuhan yang ada di dalam dirimu memberikan urapan kepada saudara. Urapan kepada saudara. Dan urapan itu yang pertama fungsinya adalah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Menyampaikan Injil. Injil adalah kabar baik, kabar keselamatan. Di dalam Injil ada berita keselamatan. Bagaimana caranya kita dipindahkan dari perbudakan iblis menjadi milik Tuhan. Menjadi milik Tuhan. Injil, kabar baik, kabar sukacita. Dan Injil itu merubah hidup orang. Merubah pemahaman, merubah karakter. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, barang siapa ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Itu sebabnya urapan yang Tuhan berikan kepada kita hal pertama yang kita lakukan dengan urapan itu adalah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang yang tidak memiliki harapan dalam hidupnya. Mereka tidak bisa buat ini dan tidak buat itu. Itu sebabnya kita perlu menyampaikan kabar sukacita ini kepada kita. Bahwa keadaan mereka, situasi mereka dapat berubah ketika mereka percaya kepada Yesus. Itu sebabnya urapan itu tidak diperlukan di surga. Karena di surga tidak ada lagi orang miskin. Haleluya. Di surga tidak ada lagi orang miskin. Berbahagialah saudara yang masuk surga. Dan yang kedua, ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam dunia ini banyak sekali orang yang tertawan, terikat, terbelenggu oleh kuasa kegelapan. Mereka ingin lepas dari perbudakan, dari tawanan itu. Tawanan pornografi, tawanan seksual, tawanan rokok, tawanan minuman keras, tawanan ini dan tawanan itu, Bapak Ibu. Mereka ingin lepas, tapi mereka tidak bisa. Satu-satunya cara untuk membebaskan mereka, membuat mereka lepas, adalah dengan urapan Tuhan. Ketika engkau berdoa dengan urapan, urapan mematahkan setiap belenggu-belenggu. Dan yang ketiga, penglihatan bagi orang-orang buta. Penglihatan bagi orang-orang buta. Banyak orang yang buta rohani. Mereka bisa melihat secara jasmani, tetapi mereka buta secara rohani. Mereka tidak tahu kemana mereka akan berjalan. Mereka tidak tahu bagaimana mendapatkan visi, melakukan visi yang Tuhan berikan kepada mereka. Hidup mereka hanya berputar-putar dengan rutinitas, tanpa arah dan tanpa tujuan. Urapan Tuhan untuk mengarahkan mereka, memberikan penglihatan kepada mereka, sehingga mereka mengenal dan mengerti akan visi panggilan mereka. Dan yang keempat, membebaskan orang-orang yang tertindas. Berapa banyak orang-orang yang tertindas oleh kuasa-kuasa kegelapan. Setiap malam iblis menghancurkan hidup mereka, membuat mereka tidak bisa tidur, menebarkan ketakutan di dalam diri mereka, membuat mereka tersiksa. Itu sebabnya kita perlu membebaskan mereka, dan itu hanya dilakukan dengan urapan Tuhan. Dan yang keempat, kelima ya, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Urapan Tuhan untuk membawa orang berpindah dari Taurat kepada kasih karunia. Bahwa kita hidup di dalam tahun rahmat Tuhan.
Kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhanlah yang akan memampukan kau menyelesaikan perjalanan hidupmu dengan baik. Kasih karunia Tuhanlah yang membuat kau menang atas semua hal. Dan urapan Tuhanlah yang akan membuat kita bisa menerima semuanya itu. Berpindah dari Taurat kepada kasih karunia Tuhan. Jadi itulah gunanya urapan. Kuasa, kekuatan yang luar biasa yang diberikan kepada seseorang. Kalau dulu Tuhan berikan urapan itu tidak kepada semua orang, hanya kepada orang-orang tertentu. Para nabi-nabi, para rasul. Tapi sekarang, kitab Markus pasal 16 katakan, ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Tanda-tanda ini bukan hanya menjadi milik seseorang saja, tetapi tanda-tanda ini menjadi milik setiap orang percaya. Tuhan siap memberikan urapan itu. Ketika seseorang menerima Roh Kudus masuk dalam hidupnya, menguasai hidupnya, maka Roh Kudus yang merupakan Roh Yesus itu akan menjadikan kita menjadi Yesus-Yesus yang berjalan di muka bumi ini. Persis seperti Yesus ketika berada di muka bumi. Dia menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang terikat, membebaskan orang-orang yang tertawan. Maka Yesus yang ada di dalam diri kita, Roh Kristus yang ada dalam diri kita, menggunakan kita untuk pergi melakukan semuanya itu. Jadi kita yang memiliki Roh Kudus melakukan tugas amanat agung Kristus itu. Di mana dia katakan, pergi jadikan segala bangsa menjadi muridku. Urapan itu sekarang sudah menjadi milik kita. Dan urapan itu mengerjakan karunia-karunia di dalam diri kita. Penting sekali bagi kita untuk mengenal, mengerti, dan mengetahui hal ini. Jadi oleh sebab itu, milikilah urapan Tuhan. Bangunlah persekutuanmu dengan Tuhan. Biarlah engkau dengan Kristus, Roh Kristus yang ada dalam dirimu, melebur menjadi satu, yang akan menghasilkan suatu kekuatan yang luar biasa di dalam dirimu. Maka kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada, engkau akan menjadi Kristus-Kristus yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan, menuntun mereka kepada kabar baik, membawa mereka ke surga. Itulah yang paling utama. Bukan hanya menyembuhkan, tapi juga menuntun mereka untuk sampai ke surga. Untuk apa mereka sembuh, tapi mereka tinggal di bumi ini? Banyak orang yang hanya puas dengan kesembuhan. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara, jangan hanya puas dengan kesembuhan di bumi ini, tetapi yang paling penting adalah keselamatan jiwamu. Itulah yang paling penting. Pikirkanlah keselamatan jiwamu. Dan urapan Tuhan itu akan membantu saudara untuk akhirnya menuntun saudara sampai akhirnya ke rumah Bapa di surga. Puji Tuhan, kiranya firman hari ini menyegarkan kita, menguatkan kita, dan urapan Tuhan bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman ini menguatkan kami,
bahwa sekarang ini setiap kami bisa mendapatkan urapan. Dan urapan itu penting bagi kami selama kami hidup di muka bumi. Karena urapan Tuhan itulah yang akan membantu kami menang dalam setiap persoalan hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe. God bless you. Shalom.